kita haruslah sesuai dengan proporsi kita, ya. Harus sesuai dengan proporsi kita. Kita juga harus tahu lah, ya, tahu kapasitas kita itu seperti apa. Kalau kita artinya itu masih sekedar teman ibu anak-anak, ya kita ya sekedarnya lah sebagai seorang teman ibu anak-anak, ya kalau baik sama anak-anaknya ya wajar untuk mengambil hati ibunya. Tapi kalau misalnya kemudian dalam kapasitas mau mengambil hati anak-anak itu, kemudian kita baik sengaja maupun tidak sengaja justru ingin memposisikan sebagai orang yang menggantikan posisi ayah kandung, ini kan menurut saya kan tidak pantas. Karena ayah kandung itu kan sampai kapanpun kan nggak pernah bisa digantikan oleh siapapun posisinya. Ayah kandung ya tetap ayah kandung. Jangan sampai anak ini menjadi anak yang durhaka yang saya katakan tadi itu, yang tidak menghormati lagi ayah kandungnya. Nah, sikap kita sebagai orang dewasa kan akan menentukan anak ini akan tetap hormat sama orang tuanya apa tidak. Nah, jadi hanya itu saja kan begitu artinya. Kalau misalnya kemudian dia menikahi ibunya anak-anak, tetap kan dia ini hanya ayah sambung. Dia dipanggil ayah karena dia menikahi ibunya. Kalau udah cerai, apakah masih jadi ayah? Tidak. Beda dengan ayah kandung. Meskipun dia sudah bercerai dengan ibu anak-anak ini, tetap dia ayah kandung. Nah, jadi hanya itu saja yang artinya Ruben inginkan, janganlah kita terlalu jauh. Ya, anak-anak ini masih ada ayah kandungnya. Pertimbangkan juga lah, kira-kira apa yang kita lakukan itu, ini terlalu maju apa tidak terlalu maju. Boleh kita ingin bersikap baik sama anak-anak ini, karena kita ingin memenangkan hati ibunya, ya hati anak-anaknya juga kita ambil. Atau misalnya kita sudah memenangkan hati ibunya, supaya ibunya makin senang, anak-anaknya juga kita ingin senangkan, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ini merusak banyak hal, yang akhirnya mempengaruhi mental anak-anak ini dan juga cara pandang anak-anak ini kepada ayahnya. Harusnya sejelek-jelek apapun seorang ayah, ibunya harus bicara hal-hal yang baik tentang ayahnya biar di mata anak-anak ini ayahnya tetap adalah pahlawan. Sehingga dia tetap hormat dan respect sama ayahnya. Apalagi Ruben adalah ayah yang bertanggung jawab. Sekarang tunjukkan apa perbuatan yang dilakukan oleh Ruben yang selama ini yang dianggap tidak layak terhadap anak-anak. Apa coba? Nggak ada. Kita lihat bersama kan bagaimana postingan kedekatan Ruben bersama anak-anaknya. Apa? Nggak ada kan? Ruben hanya menceraikan ibunya. Tapi dengan anak-anak kan tidak. Terus kenapa dia coba ingin dibuat seolah tidak pantas untuk berkumpul bersama dengan anak-anak? Kan ini yang nggak benar. Dibatas-batasi, gitu misalnya. Oh nggak dibatasi, bagaimana nggak dibatasi? Duduknya aja berbeda tempatnya pada waktu acara di balet itu. Hanya pada waktu break aja Ruben bisa berinteraksi sama anak-anaknya. Itu tetap diawasi. Apakah itu bukan dibatasi namanya? Jadi janganlah kita artinya itu mencoba menyampaikan sesuatu, tapi yang kita sampaikan itu bertentangan dengan fakta yang tampak oleh masyarakat dan juga oleh kita semuanya. Bang, ini soal Jody, Bang, video lama sih Bang. Ada postingan Jody yang kan postingan ada live TikToknya Jody yang netizen bilang dia numpang hidup ke Ruben, terus dia balas kayak itu rumah yang dia yang beliin rumah, dia yang bayar pakai uang kantornya dia bikin. Itu mungkin abang udah pernah berkomentar nggak sih Bang? Loh, saya bilang, saya sebenarnya kan nggak mau berkomentar, ya, karena saya kan tidak hanya punya kapasitas untuk mengomentari apapun di luar yang berkaitan dengan masalah Ruben dan juga proses hukum yang sedang berjalan. Yang saya tahu, ya, kantor yang ada itu pasti adalah kantor yang memang berkaitan dengan Ruben. Ini yang saya tahu. Karena kalau bicara mengenai masalah kantor kan berawal dari Geprek Bensu. Geprek Bensu saya juga dulu yang tahu bagaimana awal prosesnya. Dan bagaimana kantor itu dibangun saya juga tahu. Jadi kalau memang saya buka ini nanti jadi melebar gitu. Tapi janganlah artinya itu kita mengatakan kantor-kantor, kalau kantor itu pun sebenarnya adalah yang membangun adalah Ruben Onsu. Ya, kalau bicara masalah uang kantor sebenarnya kan artinya kan ya kantor itu kantor bersama, berarti kan nggak bisa juga dikatakan itu artinya uangnya seorang gitu. Jadi ini yang saya katakan tadi itu bahwa janganlah kita ngomong untuk membenarkan kita,
kemudian kita menyampaikan sesuatu yang tidak pada porsinya gitu loh. Ya, sehingga akhirnya kita suka menyampaikan hal-hal yang jadinya nggak tepat lah. Kalau menurut saya seperti itu. Cukup.